Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita pada pagi hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian yang pertama. Diharapkan nanti dalam proses pembelajaran ini kalian dapat yang pertama menjelaskan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. Dan yang ketiga adalah membedakan atom, ion, unsur, dan molekul. Next, mari kita memulai pelajaran kita. Sebagai persepsi yang pertama, Bapak ingin tanya dulu, apakah kalian masih mengingat materi fotosintesis yang dipelajari di kelas 7? Kalau kita perhatikan gambar, mungkin sudah ada ingatan sedikit mengenai fotosintesis, di mana tempat terjadinya fotosintesis, bagaimana reaksi kimianya, zat-zat apa yang diperlukan dalam proses fotosintesis, zat-zat apa yang dihasilkan dalam fotosintesis, dan yang terakhir, digunakan untuk apa zat-zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis tersebut. Next, coba perhatikan, ini adalah gambar organ yang namanya daun. Pada daun itu ada jaringan yang namanya jaringan palisade. Di dalam jaringan palisade ini terdapat kloroplas seperti ini. Di dalam kloroplas itu nanti terdapat molekul dari klorofil. Kalau kita perhatikan seperti ini molekulnya. Penyusunnya adalah atom-atom. Dimulai dari atom karbon, kemudian ada atom hidrogen, ada atom oksigen, nitrogen, dan atom magnesium. Jadi daun bagian terkecilnya itu adalah atom. Kalau kita perhatikan gambar jaringan palisade itu, di sini letaknya di bawah epidermis atas, dan juga ada pada jaringan spon atau parenkim spon. Jadi pada dua jaringan inilah terdapat kloroplas yang mengandung klorofil. Jadi daun penyusun terkecilnya itu adalah atom-atom. Next. Nah, ini adalah gambar dari reaksi fotosintesis lengkap, yang mana dalam proses fotosintesis itu diperlukan molekul berupa karbon dioksida CO2 sebanyak 6 molekul, kemudian diperlukan juga molekul air H2O sebanyak 6 molekul. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka diubahlah menjadi C6H12O6 atau yang disebut dengan gula glukosa, dan juga dihasilkan 6 molekul oksigen O2. Ini adalah zat yang diperlukan, 6CO2, 6H2O, kalau ditambah lagi cahaya matahari dan klorofil, sedangkan ini adalah zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Untuk apa
zat hasil fotosintetis itu yang berupa glukosa, nah, itu nanti akan digunakan oleh makhluk hidup tersebut, tumbuhan, sebagian disimpan dalam bentuk amilum, yang mana inilah nanti yang akan menyusun tubuh dari tumbuhan tersebut. Partikel terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup itu yang disebut dengan atom. Amilum yang dihasilkan itu akan disimpan di akar, batang, daun, dan organ lainnya. Dan sebagian lagi digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian kalau kita perhatikan reaksi fotosintetis ini, setiap molekul itu kalau kita perhatikan berbeda rumus kimianya. Seperti 6CO2, 6H2O. Rumus kimianya berbeda. Kemudian kalau kita perhatikan jumlah dan jenis atomnya itu juga berbeda. Dengan demikian nanti sifat kimia dan sifat fisikanya dari setiap molekul ini juga akan berbeda. Jadi setiap molekul itu terdiri dari partikel juga yang disebut dengan atom. Sekarang coba kita perhatikan molekul karbon dioksida atau CO2. Ini tersusun dari 1 atom C, 2 atom O. Diperlukan sebanyak 6 molekul. Kemudian H2O, molekul air, tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian molekul glukosa, tersusun dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Dan oksigen O2 terdiri dari 2 atom O atau oksigen sebanyak 6 molekul. Jadi inilah zat yang diperlukan, inilah zat yang dihasilkan. Yang mana sifat dari atom C yang terdapat pada CO2 itu sama dengan sifat atom C yang terdapat pada glukosa. Tapi kalau sudah dalam bentuk molekul seperti ini, C6H12O6 dan CO2, maka sifatnya juga akan berubah. Oke, next. Di alam itu ada 2 proses yang terjadi. Yang pertama, proses pembentukan zat, itu contohnya proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, proses penguraian zat, itu contohnya proses pembusukan daun. Nah, di bagian berikutnya ini kita akan melihat bagaimana proses penguraian zat pada proses pembentukan daun. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kamu mengenal yang namanya humus dan kompos? Ini adalah gambar dari kompos. Ini adalah gambar dari humus. Humus, ini kalau kita perhatikan pada lapisan tanah, dia letaknya di bagian atas. Sedangkan kompos, seperti ini, adalah suatu proses pembusukan. Terbuat dari apakah humus dan pupuk kompos? Bagaimana proses pembentukan humus dan pupuk kompos? Nah, coba kita perhatikan skema di bawah ini. Humus itu berasal dari daun-daun yang gugur di tanah. Kemudian mengalami proses pembusukan atau proses penguraian zat, baik oleh bakteri, jamur, yang nantinya akan mengubah daun-daun yang tadinya dalam bentuk makromolekul atau molekul kompleks itu akan menjadi molekul sederhana. Demikian juga kalau ditanya
terbuat dari apakah pupuk kompos? Pupuk kompos itu terbuat dari daun, ranting, sisa sayuran, dan kotoran ternak. Jadi dari bahan pupuk kompos ini lebih variatif, bukan hanya daun saja. Prosesnya juga sama, yaitu melalui proses pembusukan atau penguraian zat. Yang mana dalam proses penguraian zat nanti akan terjadi pemutusan ikatan kimia. Pemutusan ikatan kimia ini akan menyebabkan molekul kompleks yang terdapat pada bahan-bahan ini akan diubah menjadi molekul yang sederhana. Nah, jadi kalau humus itu proses pembusukannya itu lebih cenderung dia bersifat alami, ya. Sedangkan untuk pupuk kompos proses pembusukannya itu dibantu oleh manusia. Nah, inilah proses penguraian zat dari bentuk yang kompleks, molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Kalau tadi pada fotosintesis dari molekul yang sederhana itu menjadi molekul yang kompleks. Oke, berikutnya bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya materi yang ada di sekitar kita itu mengandung zat atau molekul yang berbeda. Cara sederhananya yaitu dengan mengidentifikasi baunya sebelum dan sesudah materi tersebut dibakar. Jadi dengan mengenal bau dari materi yang dibakar itu, maka kita dapat mengetahui materi atau zat yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi contohnya di sini misalnya bulu unggas, rambut, sepotong daging, plastik, kayu, kertas, daun, kain katun, dan karet ban. Nah, jadi kalau sudah dibakar ternyata memiliki bau yang berbeda. Baunya berbeda. Maka materi tersebut memiliki kandungan zat atau molekul yang berbeda pula. Demikian pula sebaliknya, kalau sesudah dibakar ternyata memiliki bau yang relatif sama, berarti materi tersebut memiliki kandungan zat atau molekul yang relatif sama juga. Untuk mengetahui unsur-unsur apa yang menyusun atau nama zatnya, maka kamu harus mencarinya di perpustakaan atau melalui jaringan internet. Nah, sebagai panduan, di sini ada Bapak tuliskan penyusun atau nama zat dari materi yang Bapak sebutkan tadi. Ini ada 6, ya, yang mana zat atau penyusunnya itu yang terdapat pada materi ini bisa 1, bisa 2. Kalau kita perhatikan di sini ada selulosa. Mungkin kita masih ingat, ya, bahwasannya selulosa ini adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Maka kita bisa menduga-duga, berhipotesis, selulosa ini terdapat pada 3 bagian ini: kayu, kertas, dan juga daun, ya. Sedangkan lignin ini bersifat keras, maka kemungkinan besar dia terdapat pada jaringan pada materi yang namanya kayu. Kemudian sepotong daging, ini kalau kita ingat jaringan pada hewan, mempelajari tentang otot, mungkin ini nih kaitannya dengan kolagen dan elastin. Sedangkan yang keratin ini terdapat pada bulu unggas atau pada rambut, ya. Kemudian plastik ini kan dari bahan bakar fosil, ya. Ini kayaknya polietilena, dicek lagi. Kemudian ban karet
kemungkinan besar adalah polyisoprena. Nah, ini nanti kalian cari di perpustakaan ataupun internet. Berikutnya kita akan lihat bagaimana perbedaan susunan molekul kentang dan pensil. Tentu dua benda ini sangat berbeda sifatnya. Ya. Tapi mungkin kita akan terkejut, ternyata penyusunnya itu memiliki penyusun yang sama, yaitu berupa glukosa. Kentang itu kandungannya adalah amilum atau zat pati, sedangkan pensil yang bagian kayunya itu adalah selulosa. Kalau kita perhatikan unsur penyusunnya ini relatif sama. Unsur penyusunnya sama. Yang membuat perbedaan dari dua benda ini yaitu pada ikatan glikosidanya. Kalau pada amilum, ikatan glikosidanya berupa alfa 1,4 glikosida, sedangkan pada selulosa ikatan glikosidanya beta 1,4 glikosida. Jadi satu, kita perhatikan arahnya ini ke bawah, yang ini arahnya ke atas. Jadi berbeda di ikatan glikosida saja sudah menyebabkan molekul kentang dan pensil ini sangat berbeda sekali sifatnya. Kalau kentang ini tentu bisa dimakan karena mengandung zat makanan, bisa dicerna oleh manusia, sedangkan selulosa ini tidak mengandung zat makanan dan tidak bisa dicerna oleh manusia. Jadi yang mau kita simpulkan di sini bahwasannya pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun materi yang berbeda menyebabkan zat atau materi itu memiliki sifat yang berbeda pula, baik secara kimia maupun secara fisika itu menjadi berbeda. Next. Berikutnya, apa perbedaan susunan molekul arang pensil dan intan? Kita perhatikan, arang pensil, intan itu memiliki bahan penyusun yang sama, yaitu karbon. Intan, pensil itu bahan penyusunnya sama, yaitu berupa atom karbon atau C. Kalau kita perhatikan, ternyata antara intan dan arang pensil itu molekulnya memiliki susunan yang berbeda. Ya. Di mana letak perbedaannya? Perhatikan gambar. Pada intan, ikatan molekul karbon itu memiliki 4 ikatan kovalen setiap karbonnya. Jadi satu atom karbon itu memiliki ikatan dengan atom karbon lainnya sebanyak 4 ikatan. Sedangkan pada arang, atom karbonnya itu mengikat 3 karbon lainnya. Jadi 3 ikatan kovalen tiap karbonnya. Jadi atas perbedaan itu, maka sifat dari molekul arang dari pensil dan intan itu menjadi sangat berbeda sekali. Kalau kita perhatikan, intan itu memiliki struktur atom C yang sangat rapat. Ya, kita perhatikan jarak antara atom C yang satu dengan yang lainnya itu sangat rapat sekali. Hal ini akan menyebabkan ikatannya sangat keras.
menyebabkan ikatannya akan sangat kuat dan sifatnya menjadi sangat keras. Sedangkan pada arang, strukturnya itu tidak rapat, memiliki rongga, sangat ringan, disebabkan oleh ikatan yang tidak kuat, yaitu 3 ikatan kovalen setiap karbonnya. Sedangkan pada intan itu 4 ikatan kovalen pada karbonnya. Ya. Jadi perbedaan pada ikatan karbon itu menyebabkan 2 molekul ini, arang pensil dan intan, menjadi berbeda sangat signifikan. Intan harganya mahal, sementara arang ini harganya murah. Kemudian sifat keras ini nanti dimanfaatkan macam-macam untuk pemotong kaca, ya. Kalau umumnya kan intan atau diamond atau berlian ini kan untuk perhiasan. Samping itu juga bisa digunakan sebagai alat pemotong kaca, ya, alat pengebor. Kemudian dia bersifat isolator, artinya tidak bisa mengantarkan arus listrik. Sedangkan pada arang dia dapat mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Nah, ini biasanya digunakan pada katoda dari baterai kering. Kemudian dia tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lainnya. Ini biasanya digunakan pada tungku-tungku pembakaran. Jadi yang mau kita simpulkan di sini, pola susunan dan jenis ikatan antar atom dari penyusun materi yang berbeda itu akan menyebabkan zat atau materi itu memiliki sifat yang berbeda pula, baik secara kimianya maupun secara fisikanya. Ya. Nah. Baik, next. Rumus molekul. Apa itu rumus molekul? Selama ini kan kita sering mendengar kata molekul. Rumus molekul itu adalah rumus yang menunjukkan jenis dan jumlah atom yang menyusun senyawa. Nah, ini ada 2 molekul. Yang pertama air, yang kedua hidrogen peroksida. Air, rumus molekulnya H2O, hidrogen peroksida, rumus molekulnya atau rumus kimianya H2O2. 2 molekul ini memiliki atom yang sama-sama memiliki atom H, hidrogen, dan atom O, oksigen. Tetapi jumlah atomnya berbeda. Pada air, pada senyawa air, atom H-nya itu sebanyak 2, sedangkan pada hidrogen peroksida jumlahnya juga 2, tetapi atom oksigennya ini berbeda. Pada air jumlahnya 1, sedangkan pada peroksida itu jumlahnya 2. Jadi berbeda jumlah atomnya, ini akan menyebabkan 2 molekul ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau kita perhatikan, air sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Kemudian penyusunnya 1 atom H, 2 atom H, 1 atom O, dan dapat berikatan kovalen. Sedangkan pada hidrogen peroksida, dia tidak berwarna, sama sifatnya dengan air, tetapi teksturnya sedikit lebih kental dibandingkan dengan air. Di samping itu, hidrogen peroksida ini sebagai pemutih yang kuat, biasanya digunakan pada deterjen, kemudian pasta, pemutih gigi, obat kumur, dan juga sebagai antiseptik. Lainnya obat tetes telinga, produk pembersih rumah tangga, produk untuk cat atau blanching rambut. Jadi dari 2 molekul ini kita bisa ambil kesimpulan, bila atau jenis atom yang menyusun molekul berbeda,
jumlah atom dan jenis atom yang menyusun molekul berbeda, maka sifat dan jenis molekulnya juga akan berbeda. Next, masuk kita pada bagian terakhir. Ini untuk penguatan agar kalian bisa membedakan apa itu partikel, atom, unsur, ion, dan molekul. Kita lihat yang pertama, partikel. Partikel itu bagian terkecil dari suatu zat atau materi yang mempunyai sifat seperti materi tersebut. Partikel itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, atom. Kalau kita artikan, atom ini adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Bagaimana udah kita bahas tadi, bahwasannya partikel penyusun benda dan makhluk hidup itu adalah atom. Atom itu terdiri dari 3 partikel. Yang pertama namanya proton, ini yang bermuatan positif. Elektron, yaitu yang bermuatan negatif. Neutron, ini partikel yang tidak memiliki muatan atau netral. Secara lebih khusus nanti pada pertemuan kita berikutnya akan kita pelajari mengenai atom tersebut. Kemudian yang kedua, unsur. Nah, ini sering juga kadang kita menyamakan unsur dengan atom. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Ya, sering kita menyamakan atom dengan unsur. Contoh misalnya karbon, yaitu dengan simbol unsur C, oksigen O, hidrogen H besar, nitrogen N besar, dan seterusnya. Yang ketiga, ion. Ion ini adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Bisa positif, bisa negatif. Kalau dia bermuatan positif, namanya kation. Ini adalah ion yang bermuatan positif. Disebabkan karena kekurangan elektron. Jadi elektronnya itu berpindah. Anion, ion yang bermuatan negatif, kelebihan elektron. Jadi ada elektron yang masuk. Contohnya Na+, Cl-, Ca2+, O2-, dan seterusnya. Jadi Na+, ini adalah ion yang bermuatan positif. Ca2+ itu adalah ion yang bermuatan negatif. Seperti ini. Ya, kalau unsur nilai bisa dilihat dari sistem periodik unsur kimia. Struktur atom nanti akan kita pelajari lebih khusus. Baik, bagian terakhir, molekul. Molekul itu adalah ikatan kimia antara 2 atom atau lebih yang sejenis atau berbeda jenis. Maka molekul dibagi menjadi 2. Pertama, molekul unsur, yaitu ikatan 2 atom atau lebih yang sejenis. Contohnya H2, N2, O2, Br2, dan O3. Jadi atomnya ini sejenis. Misalnya H2 terdiri dari 2 atom H yang sejenis. N2 berarti sejenis juga N-nya. N dengan N, N2. Sedangkan molekul senyawa atau disebut saja dengan senyawa, ikatan kimia 2 atom atau lebih yang berbeda jenis. Contohnya HCl. Nah, di sini ada 2 atom, yaitu atom H dan atom Cl. CO. Nah, jumlah atomnya 2, berbeda jenis. Satu C, karbon, satunya lagi O, oksigen. Demikian juga dengan H2O. Atomnya ada 2 jenis, yaitu hidrogen sebanyak 2 atom,
O, oksigen sebanyak 1. Nah, inilah yang disebut dengan molekul senyawa. Kalau kita perhatikan gambar, nah inilah molekul oksigen yang berupa molekul unsur. Juga sama, H2, hidrogen adalah contoh molekul unsur. Dan yang ini adalah molekul senyawa, yaitu berupa H2O. Sedangkan di sini kita perhatikan molekul unsur ini kalau bereaksi dengan molekul unsur lainnya itu akan membentuk molekul senyawa. Sebagai contoh di sini gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan uap air. Jadi kita perhatikan gas hidrogennya ini ada 2 molekul, gas oksigennya ada 1 molekul, maka nanti akan dihasilkan uap air sebanyak 2 molekul. Atau secara kimia ditulis 2H2, ini artinya 2 molekul gas hidrogen dalam bentuk gas ditambah O2, 1 molekul oksigen dalam bentuk gas, hasilnya adalah 2H2O, 2 molekul uap air atau air dalam bentuk gas. Demikianlah materi kita pada pertemuan kita yang kelima ini, partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian pertama. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat mengikuti PJJ, tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa mudah kalian pahami. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.